Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hilda Simanjuntak, mahasiswi Sekolah Tinggi Wilfro HKBP Lagoboti. Dukung saya untuk menyelesaikan tugas praktik lapangan ketiga saya dengan cara like, komen, dan subscribe video saya. Hari ini saya akan menceritakan tentang cara-cara Tuhan untuk memanggil setiap para manusia mengikut Dia. Di Yesaya 6 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Saudara-saudariku yang terkasih, ada banyak cara yang dilakukan oleh Tuhan untuk memanggil dan menggerakkan hati manusia menjadi hambanya dan mengikut Dia. Ada banyak kisah dari tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang telah mengalami pemanggilan Tuhan dan tentu selalu berakhir dengan sukacita dan keselamatan. Ada tokoh yang bernama Musa. Pemanggilan Musa terjadi di Gunung Horeb melalui nyala api di semak duri. Musa lah yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin satu bangsa yang besar keluar dari perbudakan menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Ada juga tokoh yang bernama Samuel yang dipanggil oleh Tuhan sebanyak 3 kali ketika dia sedang tidur. Ada tokoh yang bernama Paulus yang dulunya bernama Saulus. Saulus adalah orang yang menganiaya setiap pengikut Kristus. Dia mempunyai rencana untuk menghabiskan dan membunuh semua pengikut Kristus. Namun ketika dia sedang di perjalanan ke Damsyik, ada cahaya dari langit yang memancar. Lalu ia mendengar suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Terjadi dialog antara Saulus dan Tuhan. Hingga pada akhirnya, Saulus yang tadinya hidup di dalam kegelapan, kini mengalami pembaharuan hidup dan menjadi seorang Paulus, pemberita firman Tuhan. Sungguh suatu pengalaman dan pembelajaran hebat akan kuasa Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, pemanggilan itu berbeda-beda. Demikian juga dengan Yesaya. Yesaya telah melihat Tuhan ketika tahun matinya Raja Uzia. Raja Uzia adalah raja yang memerintah atas kota Yehuda kurang lebih 50 tahun lamanya. Awal kepemimpinannya, ia melakukan yang benar di mata Tuhan, dan Tuhan membuatnya berhasil. Yehuda mengalami keberhasilan dari sudut ekonomi pada saat itu. Namun, setelah ia merasa kekuasaannya telah kokoh, ia menjadi sombong. Pada saat itulah Tuhan menyatakan diri kepada Yesaya. Pengutusan Yesaya dimulai dengan pengakuannya tentang kenajisan dirinya dan bangsanya. Yesaya mengatakan, "Celakalah aku." Mengapa Yesaya mengatakan seperti itu? Karena dia menyadari akan kesalahannya. Ia adalah seseorang yang najis bibir dan tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun pada saat itu jugalah seorang malaikat Tuhan terbang membawa bara dari atas mezbah dan menyentuhkannya ke mulutnya. Pada saat itu jugalah segala kesalahannya dihapus
dan dosanya diampuni. Setelah dosanya diampuni, Tuhan datang dan berkata, "Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Jawab Yesaya, "Ini aku, utuslah aku." Saudara-saudariku yang terkasih, maksud dari perkataan Tuhan adalah cara Tuhan untuk menguji respon, menguji kesungguhan, menguji kesiapan dan kerelaan Yesaya terhadap pengutusan yang dinyatakan kepadanya. Pada akhirnya, Yesaya menjadi utusan Allah untuk memberitakan kabar baik dan mengikut Dia. Sungguh pemanggilan yang luar biasa. Lalu bagaimana dengan kamu? Apa yang menjadi respon ketika hari ini pertanyaan itu datang kepada kamu? Siapkah menerima Tuhan di dalam hidupmu, lalu menjadi utusan Tuhan di tengah-tengah dunia ini? Mari sama-sama menjawab, "Ini aku, utuslah aku." Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Mungkin ada perasaan tidak layak, akan tetapi kita telah dilayakkan oleh Tuhan. Seperti Yesaya yang mengakui kesalahannya, telah diampuni oleh Tuhan dan dikuduskan oleh Tuhan. Memandang kisah Yesaya mengajak kita untuk merenung akan panggilan kita masing-masing. Mari bangkit dan berdiri, lalu membuka hati untuk mengikut Dia. Jangan takut dan jangan bimbang. Dia adalah Tuhan yang akan memberikan apa yang kita butuhkan. Dia adalah Tuhan yang akan selalu menyertai langkah kita. Dia adalah Tuhan yang berkuasa, yang memberi kedamaian dan sukacita di dalam hidup setiap manusia yang mau menerima Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, ada upah untuk mengikut Tuhan, yakni kehidupan kekal dan damai sejahtera.